Sugeng siang Pak RT. Oh iya, Mas. Nggih. Iya, iya. Eh, yang pertama saya silaturahim. Ya. Siang-siang ini saya datang sesuai dengan kesepakatan janji kita tadi malam. Oh iya, betul. Di sini kita ingin melanjutkan obrolan tadi malam secara kekeluargaan dan secara rukun tetangga. Ya. Nah, karena kebetulan jenengan kan ketua RT. Iya, betul. Nah, cuman saya sampai di sini kok keluarganya Lia kok nggak ada. Mungkin masih Tapi sudah dikabari tadi. sudah Sudah. dikabari. Terus Pak Lurah Pak Lurah juga sudah. sudah dikabari. Sudah. Oke, berarti kita tinggal menunggu Iya, mereka. tinggal menunggu saja. Jadi begini Pak RT. Bukan berarti saya pengen membenarkan diri saya. Tetapi terkait masalah hal kasus ini saya merasa ada yang aneh Pak RT. Oh, gitu ya, ya. Ya, karena gelagat-gelagat dari bapaknya ini nggak benar, karena dengan beberapa pertemuan saya melihat bapaknya ini matanya agak sensitif gitu. Oh, padahal saya sudah kasih saran, sudah kasih Sudah dikasih saran. saran, saya gini. Jadi orangnya, masnya itu tanggung jawab, kakak kan sudah gitu. Tapi dia tuh mintanya sekarang katanya tuh. Wah, Iya. iya. Bahkan kemarin, mohon maaf Pak RT, ini kan saya rekam ya Pak RT, Iya, iya. buat dokumentasi, Iya. buat bukti saja. Jadi saya dipaksa untuk menikahi secepatnya. Ya saya nggak mau lah Pak RT, karena saya merasa tidak kenal. Terus si Lia mengatakan pernah datang ke padepokan saya, ingin berobat, tapi nggak ketemu sama saya. Oh, Nah. jadi Ya, terus setelah itu dia mengatakan katanya ketemuan sama saya di hotel beberapa kali, 5 kali atau berapa lah, saya lupa. Terus mengatakan saya melakukan hubungan suami istri dengan dia. Padahal jelas-jelas saya punya anak istri, anak saya 2. iya. Dan saya kalau di rumah, mohon maaf Pak RT, kalau di rumah itu kebetulan orang-orang memanggil saya Ustadz. Oh iya, Ya. betul. Ya. Kayaknya kan aneh Pak RT gitu Dari loh. situ lah. Padahal saya ya sudah beritahu saran kalau masnya itu sebenarnya orang baik kan. Amin. Jadi lebih baik kita secara keluarga. Itu harapan saya, nggak otot-ototan seperti tadi malam Pak RT. Itulah, kami kan sebenarnya saya ya bingung, jadi terus saya ini undang Mbak Lurah tadi. Tadi udah ngundang Mbah Lurah. Iya, kelak ke sini katanya. Iya. Terus gimana Pak RT nanti? Tapi udah cerita sama Mbah Lurah juga ya? Sudah Oke. beritahu belakang gini. Dia itu Pak Sopian Ya, dan Mbak Lia. Mbak Lia itu wah susah diatur kan gitu. Katanya ini Tapi kalau untuk Pak RT sendiri, keluarganya Pak Sopian ini kalau di kampung itu terbuka atau tertutup atau gimana Pak? kalau melihat dia itu keluarganya terbuka, Mas. Sebenarnya terbuka. Terbuka sebenarnya. Oh, ini Anu. Bu RT. Iya, ya Bu RT ini ya, Mas. Nggih. Ya, ini kopi no. Nggih. Ini kan buat Pak RT. Nggih. Ya, saya sih berharap semuanya masalah ini selesai Pak RT. Iya. Itu. Iya. Masalah ini semuanya selesai. Apalagi cuaca ini kan hujan terus Pak RT. Iya. Jangan sampai langit aja menangis hujan, meneteskan air. Masa saya harus meneteskan air mata juga Pak RT? Mata saya nggak mau kehujanan Pak RT. Begitu. Ya ini kan kita sambil menunggu zuhur, Iya. menunggu sholat zuhur, dan cuacanya gelap sekali, mendung. Iya. Jadi
Saya harap Pak RT bisa membantu Amin ya. menengahi dan Ya. membantu untuk menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Iya Mas ya, saya bantu semaksimal mungkin lah Iya. semampu saya. Iya. Nanti kalau saya atur, saya beri saran gini-gini, nggak bisa selesai, biar nanti Mbah Lurah lah yang nanti Iya, bagaimana biar dia itu. Mohon maaf Pak RT, kameramen saya kadang-kadang memang agak-agak lancang Pak RT. Mohon maaf. Ya, ya. Ini Waalaikumsalam mereka. ini. Iya, waalaikumsalam. Datang. Ya boleh Pak RT. Monggo. Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, ini. Enggak ini. Iya. Ini Mas sama keluarga. Iya Pak RT. Kita tinggal nunggu Pak Lurah ya Pak RT. Iya, Pak Lurahnya sudah. Coba ditelepon Pak RT. Iya. Ini aku ambilkan telepon dulu. Iya. Barangkali lupa Pak RT. Diusahakan Pak RT harus hadir. Iya. Diusahakan datang Pak Lurah. Iya. Aku bel saja. Halo? Balurah anten teng griya. Anu kan mriki secepatnya Mbak tapi Pak keluarga Pak Sopyan sampun iki. Menawi saged niki secepatnya mawon. Nggih, sampun Ya, dalam perjalanan iki. dengan bentar lagi kan kita sudah masuk ke sholat zuhur Pak RT. Nggih. Jadi siang-siang ini saya sudah menepati janji untuk Pak Sopyan dan sekeluarga. Saya kesekian kali kita bertemu dan di rumah Pak RT, bukan di rumah saya, bukan di rumah jenengan. Iya. Kita di rumah Pak RT dan kebetulan Pak RT juga sudah menghubungi Pak Lurah ya Pak RT. Ya sudah. Ya barangkali semuanya akan selesai. Yang saya harap sih kita dengan kepala dingin, tenang, hati yang rendah hati, begitu. Ya Pak RT. Iya. Nyuwun sewu Pak RT niki dari pihak keluarga minta maaf. Nggih. Nyuwun pangapunten ampun ganggu wedale Pak RT. Oh, nggih. Kalian Bapak Lurah mangke menawi. Nggih. Nyuwun ngapunten Pak RT, boleh ngerokok? Monggo silakan monggo. Silakan. Kula nggih tumut nggih, Pak. Nggih. Stres soalnya. Nggih lah pripun? Nggih. Nggih pripun nggih niki sing jelas nyuwun keadilan. Pak RT, nyuwun sewu. Biasanya jaler niku nak ngerokok niku wonten kopine Pak RT. Oh nggih. Bu. Damele kopi iki, Bu. Banget teman-teman Mas, namu senjalu. Sane lah. Ya enggak masalah ya Pak RT. Enggak masalah. Sebenarnya enggak usah repot-repot Pak RT. Betul, Bu. Kalau RT itu perlu pencitraan ya Pak RT. Betulnya gitu, Mas. Sebetulnya gitu. Oleh ini Pak Lurah ini. Ya, ini datang Pak Lurah. Nah, itu. Nah, ini Pak Lurah nih. Oh. Oh Lurah. Iya. Iya. Soalnya Pak RT, bertamu itu kadang-kadang saya sering nggak disuguhi Pak RT. Oh. Iya Pak, ini Mbak Lurah. Iya. Ya, ini Mbak Lurah Prapto. Mbak Lurah Prapto. Pak Lurah. Oke. Nyuwun ngapunten kula sambil rokokan. Ini enggak apa-apa. Monggo Pak RT langsung di napa? Ini Pak Mbak Lurah. Sampai kula lapor jenengan. Iya.
niki perlu nopo niku keluarga Pak Sofyan. Nyuwun Lah keadilan Mbak Lurah. nyuwun keadilan lah kula niki sampai jibek lah. Boten enten keputusan. Dados bagaimana niki nyuwun solusi Mbah Lurah kula. Lah mungkin terus pundi ampre lancar, ampre secara gamblang antara keluarga Pak Sofyan kalih Mas niki. Apa perlu diceritakan dulu Pak kronologinya? Lebih baik ya gitu soalnya Oh gitu. supaya saya tahu. Ya biar anu Mas. Kayaknya nggak enak Pak kalau saya yang menceritakan Pak. Mendingan pihak keluarga pihak keluarganya saja itu. Kita mendengarkan dulu, nanti baru setelah itu saya. Mbak Lurah. Iya, iya. Niki kula saking pihak keluarga Ibu dari Lina. Niki anak saya yang buntut perempuan. Terus ini anak saya laki-laki yang nomor 2. Iya. Terus ini suami saya, Pak Sofyan. Dan nyuwun sewu, niki kerawan kula datang mriki, niki kula bedhe matur. Iya. Niki kula kan nggak ada kasus, nggak ada masalah kalih masih niki. Niki anak kula niki hamil. Mumpun 3 bulan. Ya, terus? Positif hamil. Terus ngendikane anak kula niki yang menghamili itu masih. Terus sampai saat ini Mas ini nggak mau tanggung jawab. Ya, Pripun ngoten niku Mbak Lurah? enggak, maksudnya minta keadilan bagaimana? Ya minta pertanggungjawabannya, Minta minta pertanggungjawaban. dinikahi. Maksudnya anak saya udah hamil. Ya. Sekarang gini aja lah. Lebih baiknya solusi dulu bagaimana caranya. Pokoknya jadi apa-apa tetap saya minta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Dan masnya bisa berani tanggung jawab enggak? Jadi tadi malam itu saya sudah bertemu. Repot-repot, Bu. Nggih, mboten repot. Nggih, suwun. Oke. Monggo punjul. Nggih, matur suwun, Bu. Matur suwun Bu RT. Oh, kula kopi. Oh nggih, sesuai request nggih. Matur suwun Pak RT. Wah niki RT ini saya sangat nih. RT ku kaya ngono kuwi, Mbok Ar. Soale RT kula teng griya niku mboten ngatos ngaten iki Pak RT. Nggih, niki menuju Ya ngoten niku wau Mbak Lurah. Napa niku? Langkah kula tindak niki wau. Jadi ngaten niku wau, monggo niki pripun? jadi begini Mbak Lurah. Tadi malam sudah ditengahi oleh Pak RT. Sampai Pak RT sendiri juga pusing. Terus sudah mendatangkan bidan. Bidan pun juga pusing. Nah, jadi saya pun juga bingung Pak Lurah, Mbak Lurah. Tadi malam sampai bapaknya marah-marah sama masnya juga, anaknya sendiri padahal kan anak keduanya. Dan sampai detik ini saya hanya bertemu sama mereka berdua. Anak pertamanya saya nggak tahu. Nah, sampai berantem karena ya saya nggak tahu Pak RT dan Pak Mbak Lurah. Saya dipaksa untuk menikahi, sedangkan saya merasa tidak kenal. Saya tidak kenal sama sekali. Terus Itu terang Mbak. menurut masnya. Bentar menurut dulu, masnya, bentar Mbak dulu Lurah. Bu, bentar Tapi dulu. menurut anak saya. Bentar itu dulu benar Bu. masnya yang mengamili. Saya tak ngomong dulu Bu, tak selesaikan dulu obrolan saya. Sampai ngomong saya diam Bu. Sekarang etikanya kalau saya ngomong sampai diam. Iya, dari tadi kan masnya minta kebenaran Bu, wis aja. Bu, wis Bu, kene mamae. Kamu diam. Ini urusan orang tua. Bu, ben masih Ya, ngomong. diam kamu. Ini kan mendekati azan zuhur Bu. Nah, Pak, Ya. Mbak Lurah, dikala tengah-tengah siang hari ini cuaca mendung, langit mau menangis. Ya. Apa saya harus menangis juga di sini kan tidak etis. Nah, saya dipaksa untuk menikahi karena anaknya hamil. Iya. Katanya 3 bulan. Sedangkan saya merasa nama saya Nur Samsun, asal saya Ngawi. Saya berasal dari Demak, cuma tinggal saya di Ngawi. Iya. Nah, di Jawa Timur sana. Terus saya datang ke sini karena bapak ibunya itu datang ke rumah saya malam-malam, marah-marah sama santri saya, admin saya, tangan kanan saya. Setelah marah-marah, maksa saya untuk bertanggung jawab. Lah saya bingung bertanggung jawab apa. Terus saya ketemulah ke rumahnya. Saya sowan, silaturahim ke rumahnya. Ternyata si anaknya putrinya yang bernama Mbak Lia ini mengatakan hamil. Amin. Katanya janjian sama saya. Sudah 5 kali ketemu di hotel.
Saya saja nggak ngerti bentuknya gunung kembarnya juga nggak ngerti. Gunung Semerunya nggak ngerti. Apalagi apemnya Pak. Saya kan nggak ngerti. Itu menurut masnya, itu menurut masnya. Tapi menurut anak saya nggak begitu. Nyela. Anak saya itu benar-benar ketemu sama Mas udah jujur aja. Nyela. Enggak, lebih baiknya gini aja lah. Nah itu Mbah Lurah. Apa dibuktikan, apa tes kehamilan, nah benar-benar orang itu hamil. Tapi nanya enggak nggak bisa. Ya. Pokoknya saya tetap nggak bisa, Mbak. Pokoknya ini saya tetap minta pertanggungjawaban. Tetap minta dinikah. Gini Mbak Lurah, mohon maaf saya potong Mbak Lurah. Iya. Masalahnya ini sudah panjang ini. Kita sudah mendatangkan bidan. Iya. Dari saya bidan ada, dari mereka bidan ada. Dari mereka bidannya mengatakan hamil 3 bulan. Dari bidan saya mengatakan tidak hamil sama sekali. Jadi bingung kan Pak? Nah, Itu bedanya bohong. terus Mbak Lia sendiri mengatakan sudah ada tes pack ataupun tes kehamilan. Garis 2 positif. Garis 2. Nah, saya bingung lagi. Saya sampai mulut saya mengatakan kalimat yang mungkin kurang sopan Pak Lurah. Saya mengatakan mungkin itu dari laki-laki lain bukan karena saya. Mungkin juga sampai menjual diri. Mohon maaf Pak. Jaga ya. Jaga mulut kamu ya. Pak. Jaga mulut kamu. Enggak Bu. Kamu diam ya. Ya. Kamu diam. Ini udah urusannya orang tua. Saya Kamu nggak usah ikut tahu. Bu, saya menceritakan kronologinya dulu. Saya bukan untuk menuduh bukan. Untuk Tapi mengulang. anak itu tadi bilangnya seperti itu. Ini saya menceritakan Kalau saya kemarin. itu nggak terima. Kalau Nah, anak gini aja saya. lah. Orangnya kira ada enggak yang hamil itu? Ada. Ya, Nah ini. Ini, tapi benar-benar yang masnya enggak. Iya masnya Pak. Apa dibuktikan? Iya. Kalau nyata Iya. hamil. Iya, boleh. Kalau enggak ya carilah bedan, dites dulu. Sudah. Udah. Ini hasil Tapi bidan tetap hamil. benar-benar positif. Tapi 3 bidan bulan. dari saya mengatakan tidak. Tidak hamil. Berarti kan aneh kan? Yang satu ngomongnya hamil, yang satu bedanya enggak ngomongnya Iya. hamil. Bedanya Kan gitu. bisa Bohong. emang Pak Wes Pak, misalnya wes Pak. Pak, wes Pak. Iki adan dulu. Maksudnya yang bener tuh yang mana? Wes Pak. Kalau Ini saya bener, Pak. tetap melukai bidan saya. Bidan Nah, saya itu sekarang mengatakan gini aja benar lah. ini positif 3 bulan. Asli apa buktikan aja. Dites yang benar-benar. Bukti Ganti- sudah ada. Ganti, Bukti sudah ganti ada bedan. dari bidan Pokoknya saya. ganti bedan. Kalau saya sudah bilang begini Mbak Lurah, Iya. saya mau bertanggung jawab tetapi menunggu kelahiran bayinya, Bayinya. tes DNA. Lah bidan mengatakan ya harus seperti itu. Bidan dari mereka mengatakan juga iya tapi dengan nada ragu-ragu. Dengan bidan kalau bidan saya mengatakan dengan lantang dan tegas dan Bidan saya itu yakin. bilang ragu-ragu itu karena ada tekanan dari emasnya. Saya Kemungkinan tidak menekan, takut, Pak. kemungkinan takut. Saya tidak menekan karena saya iya. bukan begitu, Pak RT. Saya tidak menekan, cuman saya mengatakan Bu bidan, saya nggak kenal siapa-siapa kalian. Terus saya mengatakan dua-duanya, Bu bidan, di dalam kebidanan ada sumpah kerja. Kan begitu, Mbak Lurah? Iya, benar. Ada sumpah kerja. Nah, saya mengatakan kalau misalkan orang kehamilan yang tidak jelas, ini harus tes DNA atau tidak? Nah, sebenarnya kan seperti itu, Pak RT. Kan begitu Mbak Lurah. Nah, karena negara kita memiliki konstitusi, undang-undang dasar, dan memiliki perlindungan medis. Oke, boleh dites DNA. Tapi harus menikahi dulu anak saya. Oh, tuh gitu. Saya nggak mau anak saya melahirkan Wes tanpa toh, wes bapak. toh Bu, Pak rasa Weh, Kamu rasa diam. melo kowe. Kamu anak kecil. Ini Sek, urusan toh. orang tua. Iya sudah. Apa Pokoknya dia kamu iki diam aku nggak gak iso turu mikir iki. Podo iki wong tua ya. gini Itu aja. urusannya wong tua iki. Iki jane tenanan apa ora? Iya. Iki jane meteng tenan apa ora? Tenan. Gak tuh pada. Diam semua. Kok kok gak percaya karo aku? Ini sudah urusannya orang tua. Kamu Aku diam. mikir sampe gak iso turu. Kowe Udah, ora percaya pokoknya karo minta aku, kowe tanggung malah jawab. percaya karo wong liya. Pokoknya tetap minta dinikahi. Saya enggak mau anak saya melahirkan tanpa bapak. Melahirkan tanpa suami. Saya kan bilang saya mau menikahi setelah kalau positif tes DNA dulu. Saya enggak mau kalau setelah dites DNA. Pokoknya saya maunya sekarang. Ya kalau nggak mau ya sudah, berarti saya nggak bisa bertanggung jawab. Ya wis Oke. toh Bu, gak apa-apa, gak usah di STDNA. Mending kon ganti rugi ae. Wis toh. Maksudnya ganti rugi apa? Ya duit lah Mas. Kamu minta duit, Pokoknya Iya. gini. minta uang Kalau dari anaknya saya. enggak mau bertanggung jawab, enggak mau menikahi untuk hari ini, saya denda. Kesam- Saya minta denda senilai 300 juta. Wow. Nah, itu permintaan dari saya. Kalian minta denda 300 juta. Iya, enggak mau nikahi anak saya lah.
sekarang Gini aja ya, lah. nah, ya Itu- bagaimana Mbah Pak Lurah? Enggak, kalau benar-benar dia ambil, tawar yang ambil siapa? Ini kan belum tentu. Yang Masnya saya mau yang Mbak Lurah. ambilin. Nih kalau kan sampun kula sampun matur. Yang menghapili anak saya itu emas. Emasnya ini. Tapi masnya enggak. Tapi masnya tuh enggak ngakui, enggak mau ngaku. tanggung Ngilang. jawab. Bener-bener. Ya, Ya, ngilang. tapi kan masnya Saya enggak. toh Bu, Pak. Wes, Ini wes apa sama toh, Mas? ngomong. Kamu itu diem. Aku Kamu tuh ngomong anak kecil. Aku ngomong sih. Aku anggota keluargamu dewe aku curiga. Ya kok modele gak percaya piye? ngono kuwi? Sudahlah. Ini urusannya orang tua. Kamu anak Aku kecil gak awet usah ikut. bayi ya, awet bayi sampai segede sakmene. Iki ibuke sing nglairne ya. Gung Le. tawar kok Ibu- tampar ibuke sing kaya nglairne. Dewi. Ojo ngono kuwi. Gung Kowe tawar pokoknya mau tampar minta kaya pertanggungjawaban. Sudah ini. Iki wong tuamu enggak mau anake Sudah. ibu sampai melahirkan tanpa bapak. Lahir di luar nikah. Di rumah Pak RT saja berantem kayak gini. Sudah ini anu. Pokoknya saya minta keadilan. Saya minta pertanggungjawaban. Bagaimana anu Pak Lurah ini? Pokoknya Ini kan saya sholat tetap minta ini didikan. sholat zuhur loh Ya, Pak waktu RT. luhur ini Pak Lurah. Bagaimana ini? Ya, baiknya bagaimana pokoknya tanah memang nggak bisa diadili, nggak bisa dibilangin. Ya udah keluar aja. Suruh keluar aja. Ya? Iya. Habis main nggak bisa. Ya kalau mau berantem suruh ke rumahnya Iya, aja Pak iya, RT. Suruh pulang ke rumahnya Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi Nggak apa-apa. Tapi Keluar, lihat keluar. aja nanti. Lihat aja nanti. Enggak gini Kalau loh. benar-benar enggak mau tanggung jawab. Maksudnya lihat apa? Sampai ngancem aku. Iya. Iya jelas. Tetap jelas. Ngancam saya. Iya. Masalahnya kamunya enggak mau tanggung jawab. Suruh nikah enggak mau. Padahal Anak- anak saya benar-benar. Anak hamil sampean kamu. sendiri ini, siapa Mas Riki ini yang sampean tadi bilang yang darah dagingmu yang kamu yang melahirkan sampai Iya, melahirkan. Betul. Tapi ini kan cuma sekedar anak saya. Ini yang melahirkan saya. Sekedar anak saya. Anak kok sekedar. Mohon maaf Bu. Tapi tanggung jawab di orang tua. Tanggung jawab anak Mohon hamil maaf itu Bu. di orang tua. Mohon maaf Bu. Ya. Bagaimana Kalau ini? sampean mengatakan ini darah dagingmu yang melahirkanmu, seharusnya tidak mungkin bapaknya sampai menampar anaknya seperti itu. Ya itu karena emosi. Emosi, Karena Mas. anaknya bantah saja. Orang anggota keluarganya sendiri aja Ini curiga. aja. Kalau tidak bisa diselesaikan di sini. Ayo, memang- ya, pokoknya yang saya mau niki Pak RT, Pak Lurah. Pokoknya kita pulang saja. keluarga ini Jangan minta pulang. pertanggungjawaban, Pulang. minta dinikahi pokoknya. Buka suruh pulang aja Anu, biar ribut di rumah Tapi awas sendiri. awamu. Awas apa? Wis toh ora Iya. ora gelem kayak gak apa-apa. Pokoknya Tapi tetap minta kowe pertanggungjawabannya. Jangan nunjuk-nunjuk, jangan ngancam Iya, saya. Tentu tak tunjuk. Ayo, Mas. Ayo Mas iki nyapa? Ayo. Ini anu. Awas ya nanti. di- Lihat aja dulu nanti. Pak Lurah. Bagaimana lagi ya? Saya bingung Mbah Lurah. Ya tetap Gini Mbah Lurah, Nah, ini. saya itu, Anu Vitek minum dulu. oh iya Pak RT, dulu, Mbak. monggo Mbah Lurah. Saya itu gini Mbah Lurah, mohon maaf, bukan saya pamer atau apa. Saya kalau di rumah itu orang-orang memanggil saya seorang ustadz. iya. Dan saya punya anak istri. Mana mungkin, apalagi perempuannya pun nggak cantik. Perempuannya jelek. Nggak tipe saya, apalagi kayak traktor kayak gitu badannya. Ya, mohon maaf saya tidak menghina fisiknya. Tidak menghina fisiknya. Tetapi saya ini punya harga diri. Punya martabat. Apalagi, mohon maaf Pak RT. Apalagi ibunya mengatakan minta denda 300 juta. Tujuannya apa? Uang saya, harta saya, atau saya untuk bertanggung jawab. Kalau memang itu untuk bertanggung jawab, kan nggak mungkin otaknya, pikirannya ke uang. Padahal sudah saya beritahu dia itu sebenarnya keluarganya ya ntar juga loh orang itu Aslinya. aslinya ya enggak baru inilah dia tuh kok mengatakan sampai bentak-bentak di sini wah kayak orang nggak sopan aja. Lah ya. Aku ya wah Kaget. ya kaget Mas. Apalagi di depan Mbah Lurah aja berani kayak Aku gitu. pulang aja nanti selesaikan besok apa anu tuh kan gitu tadi. Ya udah, Lebih baiknya jadi tes DNA. Tes DNA. dulu. Sebaiknya itu biar tahu. Jadi yang benar yang mana. Tapi kalau nggak mau dites itu ya udah biarin aja. Nah, soalnya kan yang kalau nggak mau biarin aja ya Mbak Lurah. Iya, lah terus bagaimana lagi? Oh tidak musyawarah aja itu dia nggak mau ngotot terus. Kalau pendapat Mbah Lurah gimana? Bagaimana, Mbak? Ini cara saya istilahnya. Ya nyata itu bener hamil enggak gitu toh. Oh, gitu ya. Iya. Kalau bener hamil, nunggu kelahiran sampai tes Kelahiran, DNA. Iya, tes DNA itu yang bener. Kalau secara logika Mbah Lurah, Iya. Pak RT, Iya, iya. kalau saya tidak bertanggung jawab, beberapa kali saya tidak mungkin menemui mereka, kan begitu? Iya. Saya pasti mengelak.
Saya mangkir dari undangan. Sebetulnya Mas ini ya juga baik gitu sebetulnya. Amin. Ya sebabnya ya bisa mendatangi ke sini ya, apalagi Nah. rela mendatangi Bahkan masalah saya tutup loh Pak RT. Saya terima tamu di rumah saya ini, banyak tamu Pak RT di rumah itu. sebenarnya di rumah ya. Iya. Iya. Ini beberapa hari sudah saya tutup Pak RT. Saya pulang ke rumah Demak Pak RT. Saya pulang ke rumah Demak, saya curhat sama orang tua saya, ibu saya. Enggak tahulah ini gimana. Mungkin ini kan waktunya sudah zuhur Mbak Lurah.